Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu. Perkenalkan, nama saya Sulaiman SPD MSI. Saya merupakan guru SMA Dr. Sutomo Surabaya dalam bidang studi seni rupa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Nomor peserta 2023663859. Pada hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran UKIN dengan kategori dengan materi ragam hias pada kayu dengan metode pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Saya syukur karena alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kekuatan sehat walafiat. Adakah ketua kelas mana? Ya, silakan mimpin berdoanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa. Semoga kita semua dalam lindungannya sehat walafiat. Amin. Sebelum saya mulai pembelajaran kali ini, adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Satu dua anak, dua anak? Satu. Ya, semoga kita diberikan kekuatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Untuk hari ini, seperti biasa, pembelajaran seni budaya atau khususnya seni rupa beda dengan yang kemarin. Kemarin sudah ada istilahnya perspektif, kemudian batik Surabaya. Nah, ini dikembangkan lagi dengan ragam hias, hampir sama dengan isi daripada ide-ide daripada kemarin apa batik Surabaya ya. Nah, hari ini tentang ragam hias. Apa itu ragam hias? Bermacam-macam, banyak contohnya, mulai ragam hias tumbuhan, ragam hias hewan, ragam hias manusia, kemudian ada ragam hias geometri dan non geometri atau tanpa bentuk, gitu ya. Nah, untuk hari ini yang kita tekankan adalah materi tentang ragam hias pada kayu. Kenapa kok pada kayu? Biar kalian mengetahui perkembangan ragam hias yang ada di Nusantara ini. Contohnya apa? Tempo dulu rumah kita, rumah orang tua kita, nenek moyang kita banyak ragam hiasnya pada kayu itu ya, baik berwarna maupun tidak. Nah, hari ini saya ulang lagi, tujuan pembelajaran hari ini adalah Anda semua mengerti apa itu ragam hias kayu. Bisa dipahami? Nah, nanti seperti biasa, nanti saya kasihkan LKPD atau worksheet seperti ini. Terdiri dari 2 lembar. Masing-masing siswa nanti mempunyai. Kemudian dari gambar dan keterangan ini tolong dipahami betul. Gitu ya. Bisa mengerjakan ini. Nah, ini ada soalnya. Kalian nanti semua mengerjakan di sini. Gitu ya. Seperti biasa, diskusikan dalam kelompok, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ini. Bisa dipahami ya, dimengerti? Oke.
Tapi sebelumnya itu, Pak Leman putarkan video pembelajaran tentang ragam hias. Biar kalian ada istilahnya gambaran, bisa mengerti apa itu ragam hias. Nah, di sini yang penting kalian adalah pengertian ragam hias itu apa. Ya, ragam hias kayu itu apa dan jenis atau macamnya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan ditunggu setelah berikut ini. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang ragam hias dalam seni rupa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ragam hias. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk menghias, mulai menghias wajah, pakaian, rambut, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang mana peninggalan karya seni rupanya adalah prasasti dan candi. Selanjutnya adalah zaman Islam. Zaman ini memiliki peninggalan karya seni rupa yang cukup megah. Ragam hias ini berbentuk tumbuhan subur, yaitu jenis tumbuhan yang hidup rapat adalah ragam hias dari Eropa. Nah, itu mengenai sejarah singkat perkembangan ragam hias di Nusantara atau Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas motif ragam hias Nusantara. Ragam hias di Nusantara banyak terdapat pada bangunan rumah adat, kain, serta terdapat pada benda-benda kria lainnya sebagai barang souvenir atau cenderamata. Yang pertama adalah motif ragam hias flora. Coba saja Anda perhatikan flora yang tumbuh di lingkungan. Kamu akan menjumpai daun yang bulat, panjang, berjari, dan sebagainya. Nah, itu pula yang diterapkan kepada ragam hias flora. Berbagai bentuk daun, tangkai, pucuk, bunga, dan lain sebagainya. Ini kayak batik kemarin ya. Yang kedua yaitu motif ragam hias fauna. Bentuk fauna tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan flora. Namun tidak semua fauna dijadikan objek ragam hias. Nah, fauna yang sering sekali dijadikan ragam hias adalah burung, buaya, kura-kura, ular, dan kudu-kudu. Yang ketiga yaitu motif ragam hias geometris. Ragam hias geometris memanfaatkan garis untuk menciptakan hiasan-hiasan tertentu. Ragam hias geometris biasa menghadirkan bentuk-bentuk berpola dan berulang. Selain garis-garis yang berulang atau berpola, garis-garis itu dapat dihubungkan dan menjadi sebuah bentuk seperti segi empat, segitiga, jenjang-jenjang, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu motif ragam hias figuratif. Ragam hias ini adalah ragam hias yang menjadi figur-figur manusia. Meskipun pada nyatanya objek yang dibentuk tidak 100% mirip dengan aslinya. Figur yang dihadirkan dalam ragam hias figuratif biasanya tidak realistik. Prinsipnya, bentuk-bentuk tersebut menggambar figur, bukan sesuai dengan realita. Yang kelima yaitu motif ragam hias dekoratif. Bentuk dekoratif merupakan bentuk yang berasal dari bentuk naturalis dan bentuk geometris yang sudah distilasi sehingga muncullah bentuk baru, tetapi ciri khas bentuk tersebut masih terlihat. Nah, bentuk naturalis ini adalah bentuk yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk alam seperti awan, matahari, bintang, pemandangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah video pembelajaran tentang ragam hias Nusantara. Ada berapa tadi? Kurang lebih 5, gitu ya. Ada kata-kata yang mungkin asing bagi Anda, yaitu tentang kata-kata stilasi. Ada yang paham? Belum. Nah, stilasi itu adalah penggayaan. Jadi manusia itu senangnya kan gaya. Atau kalau yang maaf, yang mbak-mbak, ibu-ibu biasanya senang selfie. Nah, gaya kita itu dinamakan stilasi. Jadi bentuknya itu digayakan atau dibentuk sedemikian rupa, itu namanya stilasi. Untuk selanjutnya adalah kita membagikan LKPD atau workshop. Seperti biasa, saya kasih, nanti setelah itu didiskusikan ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
Sudah menerima semua? Nah, dari video pembelajaran tadi kalian amati dan seterusnya, silakan dibentuk kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan diskusikan. Masing-masing kelompok nanti memberikan mewakili untuk presentasi ke depan. Sudah paham ya? Oke, silakan dibentuk kelompok 1, 2, 3, 4. Monggo dibentuk bangkunya, silakan. Saya kasih waktu. Kurang lebih berapa? 10 menit cukup ya? Apa 15 menit? 15. Oke, 15. Saya kesepakati 15 harus selesai. Monggo, silakan. Monggo. Ya. Bisa dilihat ke depan ya penilaiannya, biar kalian paham. Saya buat ada 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu penilaiannya ya. Maaf. Nah, penilaiannya di antara ini. Apa itu? Yang kedua, ketiga. Nah, itu sudah saya tulis di situ, di sini ya. Jadi nanti masing-masing saya lihat kelompok 1, 2, 3, 4 itu bekerja sungguh-sungguh apa enggak dan sebagainya, penilaiannya seperti itu. Bisa dimengerti ya? Oke, silakan menikmati pekerjaannya. Monggo. Boleh dibagi. Ya. Sip. Bener, biar cepat selesai ya. Bagi 1, 2, 3. Coba minta perhatiannya, biar kalian paham. Masing-masing kelompok bisa mengerjakan satu anak mengamati ini. Yang kedua, ketiga, dan keempat. Anda akan cepat mengerjakannya. Boleh? Ya. Oke, silakan. Kenapa? Nomor 1 yang mana? Ini dah. Coba ada pertanyaan bagus dari kelompok 1. Ada pertanyaan bagus dari kelompok 1. Yang D, harmonisasi. Contoh paling gampang. Kalau kalian, mohon maaf ini, bahwa ini misalkan merah. Kemudian atasnya pakai hijau, enak enggak? Kenapa enggak enak? Kontras kan ya? Nah, warna-warna yang senada itu dinamakan harmonisasi. Sudah paham kelompok 1 ya? Oke, terima kasih. Magis sama mistis sama enggak kira-kira? Angker, mistis, angker, ya magis. Boleh lihat di Mbak YouTube atau Mbak Google, itu ya, boleh. Silakan. Ya. Serah Anda. Monggo nanti kan didiskusikan. Gitu ya. Jadi sesuai kelompokmu diskusikan apa itu harmonisasi, apa itu pengaturan warna, apa itu bentuk, sebagainya monggo. Nanti kita diskusikan kan ya.
Coba lihat. Ini emang ada kelanjutannya ya Pak ya? Cuma tekniknya digunakan apa gitu ya? Ini lanjutannya. Oh, sekarang. Yang C itu tekniknya ya. Kalau yang D itu adalah harmonisasinya. Perpaduan bentuknya itu kan bisa. Kalau ini kan ada warnanya, ada warnanya apa? Nah, kalau ini kan bentuk ukirannya, gitu ya. Ini tuh apa Pak? Apanya? Ini gambarnya. Ornamen. Ornamen. Iya, ornamen suku Dayak. Oke, makasih Pak. Iya. Sambil ngerjakan, kira-kira yang membacakan nanti masing-masing kelompok siapa? Gimana, sudah? Belum? Bisa tuh. Lah, ayo. Iya lah ini. A, B. Iya, kejar. Iya. Kita coba Pak. Kelompok ini maju nanti siapa? Presentasi. Oke, sip. Cindy. Kalau yang ini nanti yang membacakan presentasi? Oke, sip. 1, 2 sudah. Yang membacakan kelompok 2 presentasi? Duta. Oke. Kelompok 1 yang membacakan presentasi nanti siapa? Saya Pak. Oke, sip. Ini aku mana punya Desi apa Desi? Ya sih lomba kerupuk baik sebaik sih. Suwe yo. Suwe. Angel. Iya, Lo ulangan ini gak isu ini. susah apa ya Pak? Ini ulangan nih. Iya, kalau susah sih nggak terlalu banyak. Ini banyak singkat-singkat tahu. Sudah terakhir? Tunggu. Soalnya A, B, C sudah. penting kabeh sih. Sudah ya? A, B, C. Belum Pak, C-nya belum. Siapa yang kerjakan C? C2 ini sudah kok aku. Nah, itu lah. Nah, mari. Ikan guys ya, diketat Kok dibaliknya? Tak cukup kita. Iya, nggak cukup. Satu segini Pak. Sampai ke piye.
Itu seneng. Satu, iya betul. Baca bilik. Jadi apa kok? Dia no kau berapa? Luar biasa. Wis, kenapa kayu? Tan, ada bekas sih. Ya wis potong kayu. 2 menit. Siap-siap yang membacakan presentasinya masing-masing kelompok. Monggo, siap-siap. Pak Leman tunjuk aja. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 sudah belum? Sudah. Kurang 1. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Masih belum. Waduh. Kelompok 4? Belum. Oke. 2 menit lagi kalau gitu. Kelompok 4 A sudah? Ya. Oh, ya. Kelompok 1? Ya sudah? Sudah semua? Pak sini. Yang apa? Yang C. Sini Pak, sini Pak. Berarti kelompok 4 A, kelompok 1 C, kelompok ini D. Yang E ya? B. A, C, B, D. Deal ya? Oke. Kita bahas nanti. Monggo. Saya ulang. Berarti yang A dulu. Sudah. Yang A dulu, nggak apa-apa. Ayo, maju. Kelompok 4. Maju ke sini, depan. Kelompok 4 akan membacakan yang A. Perkenalan dulu, monggo. Yang lain dengarkan bisa membantah, mengkritik, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau membacakan hasil diskusi kami tentang contoh penerapan ragam hias dari bahan kayu. Sini saya mau menjelaskan yang A. Uraian keunikan karya di atas berdasarkan gambar berdasarkan asal daerah. Di sini ada 4 gambar dan gambar yang pertama yaitu adalah perisai suku Dayak. Dihiasi dengan ukiran-ukiran yang berbau mistis dan memiliki kekuatan magis bagi suku Dayak. Yang kedua, gambar yang kedua ada pintu gebyok. Ukiran pada pintu gebyok memamerkan tujuan hidup manusia, sangkaparing dumadi, asal dan tujuan hidup, keharmonisan, kesejahteraan, dan kedamaian. Yang ketiga, ukiran songket memiliki keunikan yang kecantol dengan keagamaan dan adat ragam hias. Memiliki keunikan pada ornamen biasa yang berbentuk bunga. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat dulu. Kelompok 1 ada pertanyaan enggak? Apa yang dipaparkan oleh kelompok 4 tadi? Yang A. Kelompok 2. Masa ada pertanyaan? Kelompok 3? Enggak ada. Ada pertanyaan dari Pak Leman kalau gitu. Biar paham. Peparing parang dumadi. Ada kata-kata gitu tadi ya? Ya. Ada yang tahu enggak? Apa itu? Paring dumadi. Asal dan tujuan hidup. Asal Dan tujuan hidup. Asal dan tujuan hidup. Jadi maksudnya begini. Yang ini gebyok kata dia. Ya. Itu adalah khas orang Jawa. Saya ulang, khas orang Jawa itu adalah peparing dumadi. Artinya itu apa? Orang Jawa itu harus tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan setelah hidup ini kita kemana? Meninggalkan mati. Nah, Ya. itu adalah peparing dumadi. Ada pertanyaan? Saya kira paham ya? Dari sini maka pengetahuan tentang ragam hias yang ada di Jawa seperti ini. Belum nanti ke Oke?
Terima kasih Mas. Monggo, Bali. Coba. Tepuk tangannya. Monggo. Berikutnya. A, B yang mana tadi? Kelompok A. Ah, monggo. Ayo. Maju ke depan, Mbak Cindy. Yang B. Ya, kelompok 3 akan membacakan yang 2. Silakan dan nikmati. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan uraian tentang analisis 4 contoh karya penerapan ragam hias berdasarkan yang ada di sini. Saya akan menjelaskan keunikan corak visual gambar pertama. Berbentuk persegi panjang yang dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Yang gambar kedua, keunikan dari corak visual pintu gobia adalah memiliki motif pewayangan. Gambar yang ketiga, memiliki keunikan masjid tampil tanpa kubah. Tampilan masjid tanpa kubah ini merupakan representasi wujud falsafah bersandi syarak-syarak, bersandi kata Allah sebagai gantinya. Atap masjid ini desainnya berupa atap segi 4 dengan tiap sudut. Masjid ini mencerminkan 4 sudut kain yang digunakan 4 khalifah untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Gambar keempat memiliki motif yang sangat khas pada rumah adat Kalimantan, bentuk motif hewan yang dipadukan dengan flora sehingga muncul motif yang lebih beragam. Itu dari Mungkin ada pertanyaan? Iya. Monggo. Belajar kritis. Kalau enggak, kelompok 3 nanti saya yang beri pertanyaan. Kelompok 1, ada pertanyaan apa yang dipaparkan oleh kelompok 3 tadi? Tidak ada. Kelompok 2? Kelompok 4? Tidak ada. Berarti paham sudah ya? Saya ingin tahu. Yang keempat tadi dari Kalimantan ya? Khasnya dari apa? Burung-burung. Motif hewan. Bener ya? Kira-kira dari Kalimantan suku Dayak itu burung apa biasanya? Cendrawasih. Oh, itu ya? Elang. Apa? Ada kata-kata Borneo yang burung paruhnya besar itu loh. Makanya biasanya orang Dayak itu ada apa namanya? Bulunya itu dipakai untuk tarian itu. Yes, maka nanti ada yang tahu? Enggak. Nah, itu kurang kritis berarti Anda. Oke, nanti kita bahas. Monggo, nggak ada pertanyaan berarti ya? Deal? Oke, silakan. Lanjut. A, B, yang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Ayo belajar kritis, ada pertanyaan wajib itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahi. Saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai teknik yang digunakan dalam contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ya. Yaitu yang pertama, perisai suku Dayak menggunakan teknik kalawang, yaitu yang terbuat dari bahan kayu ulin atau besi. Yang kedua, pintu gebyok menggunakan teknik ukir. Yang ketiga, ukiran songket Masjid Raya Sumbar menggunakan teknik jumputan. Dan yang terakhir, ragam hias pada rumah adat Kalimantan menggunakan teknik ukir relief. Nah, silakan. Kelompok 2 ada pertanyaan? Ada? Deal? Kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 4? Jelas paham berarti sudah semua. Oke, kalawang. Ada kata-kata kalawang tadi ya. Apa itu? Apa? Maaf. Ini adalah perisai. Nah, kalawang itu adalah khas ukiran ini. Biasanya tidak semua orang bisa membuat. Tapi membuatnya ini, maaf, biasanya ada tirakat dulu orang Dayak itu. Sama seperti halnya dengan kalau di Jawa itu keris, kalau di sana apa namanya?
mandau. Nah, katanya bisa terbang sendiri. Itu adalah menggunakan pembuatannya menggunakan teknik-teknik tertentu, puasa dan seterusnya, tirakat dan seterusnya seperti itu. Sama dengan ini, kalawang. Makanya bahannya ini dari kayu ulin itu sulit kalau ditebas atau dibaca itu kuat ini. Makanya namanya kayu-kayu besi atau kayu ulin. Gitu ya. Terima kasih dari kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Oke. Yang terakhir. Nah, yang terakhir kelompok 2. Monggo. Mas Duta. Yang terakhir silakan. Kelompok 1, 2, 3 yang kritis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Arya Duta Ayodhya dari kelompok 2. Dan di sini saya mau mempresentasikan tentang hasil analisis 4 contoh karya penerapan ragam hias di atas. Gambar di LKPD. Jadi hasil diskusi dari kelompokku adalah tentang harmonisasi warna yang terdapat pada karya. Pada gambar perisai suku Dayak, motif Dayak merupakan pola atau corak yang dapat ditemukan pada ornamen masyarakat suku Dayak. Motif yang dihasilkan dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan interpretasi masing-masing suku. Terus buat pintu gebyok itu warna coklat melambangkan kekuatan dan kekokohan. Ukiran songket Masjid Raya Sumbar. Setiap sisi atapnya terlukis kaligrafi bernuansa emas yang memukau, megah dan menakjubkan. Terus ragam hias pada rumah adat Kalimantan mempunyai warna kuning yang melambangkan kewibawaan, warna merah yang melambangkan keberanian, warna biru melambangkan kesetiaan, warna putih melambangkan kebersihan jiwa. Sekian hasil diskusi dari kelompokku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompokku, kelompok 2 begitu ya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 3 ada. Kelompok 4 inilah enaknya pembelajaran menggunakan video pembelajaran. Kita semua akan paham. Apalagi ditambah dengan Mbak YouTube, Mbak Google. Kita apresiasi semua. Oke, sebelumnya. Nah, ini sebelumnya. Dijelaskan yang terakhir tadi warna-warna. Berarti warna itu mempunyai arti atau makna. Ya. Warna emas tadi apa? Megahan dan seterusnya. Merah tadi apa? Keberanian. Dan seterusnya. Jadi sebelum nanti pengetahuan warna, kita paham apa itu arti warna. Gitu ya. Terima kasih. Kelompok tangannya mana tepuk tangannya? Kelompok 2. Oke, silakan duduk Mas. Oke. Sudah, terima kasih. Apa yang kita diskusikan tadi sudah paham semua. Kemudian dari kesimpulan hari ini, apa itu yang namanya motif, corak, apalagi motif, corak, bentuk, sudah paham. Nah, itu tidak hanya di kain, tapi juga ada di mulai perisai, kemudian pintu masuk, kemudian apa namanya, dinding dari masjid, kemudian ada dinding dari rumah adat di Dayak atau di Kalimantan. Oke, apakah di Jawa ada enggak? Ada, namanya biasanya pendopo, begitu ya. Kemudian rumah adat Jawa, pendopo itu ada macam-macam tentang ragam hias pada kayu. Sama halnya, mohon maaf, kalau kentongan, tahu ya kentongan ya. Nah, itu biasanya juga ada warnanya. Itu adalah alat komunikasi tempo dulu. Nah, hal-hal semacam ini kalau Anda pergi ke desa-desa, mulai dari ujung timur Banyuwangi sampai ke Lamongan sampai ke barat sana, itu mempunyai makna dan arti tersendiri. Kenapa rumah adat itu seperti itu? Dikondisikan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat setempat. Makanya ada istilahnya tadi, kata-kata mistis, angker, apalagi tadi? Magis. Gitu ya. Terima kasih. Itulah pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya, saya ulangi, untuk berikutnya seperti biasa kalian membawa kertas gambar.
Ukuran berapa? A4 saja. Terus apa lagi setelah media? Pensil, penggaris, dan penghapus. Kemudian pertemuan berikutnya adalah mensketsa. Sketsa apa? Ragam hias Nusantara. Boleh diambil yang gampang. Ragam hias boleh tadi hewan atau flora atau fauna, kemudian geometris dan seterusnya. Bisa kalian mencontoh yang ada di mana? Di Mbak Google atau Mbak YouTube. Dari sini ada pertanyaan? Jelas ya semuanya ya? Untuk pembelajaran hari ini diakhiri dengan penjelasan yang singkat dan padat dari masing-masing presentasi tadi. Untuk manfaat ilmunya, semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk Mas Afif, Ketua Kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya dari Pak Leman, ada salah, ada kata, khilaf dan sebagainya. Sengaja maupun tidak ada kata gading yang tak retak. Maaf, mungkin kata-kata atau penyampaian Pak Leman kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.